Halo saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk berbicara dengan Frater James SSCC, salah satu dari keempat frater kami yang saat ini sedang melaksanakan tahun orientasi pastoralnya. Berikut kami sajikan kepada saudara-saudari semuanya pembicaraan kami, dan kami mohon maaf karena video pembicaraan kami telah melalui proses editing karena keterbatasan jaringan internet yang terjadi saat itu. Kami berharap kiranya video ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Selamat menikmati. Selamat pagi, Frater. Selamat pagi, Bruder. Apa kabar? Kabar di sini masih sehat-sehat selalu, luar biasa, masih bahagia terus. Baik. Jadi saya melaksanakan tahun orientasi pastoral saya atau yang kita sebut TOP itu di Seminari San Domingo Hoken. Saya memulainya semenjak bulan Juli. Jadi saya datang itu di bulan Juni maksudnya. Di bulan Juni lalu mulainya ya masuk Juli lah. Kalau dihitung-hitung sekarang sudah memasuki bulan yang ketiga. Jadi sudah 3 bulan saya di sini. Kira-kira 3 bulan. Jadi Pak, sampai kapan nanti, Frater? biasanya sampai Juni ya. Sampai Juni nanti, tidak sampai Juni. Awal-awal Juni lah. Nanti akan kembali. Tapi biasanya Mei sudah hampir selesai. Kalau kami di sini tergantung dari siswa. Kalau sudah tidak ada siswa lagi kan mau buat apa juga? Kosong-kosong. Oh, Pertama kali saya mendengar ini soal penugasan di seminari. Saya mendengar saja seminari itu sudah apa? Semangat saya itu rasanya berkurang karena begini. Kita kalau di biara kan kita selalu bangun di jam 5. Lalu kita kalau di paroki mungkin kita bisa bangun jam 6, setengah 7 ya. Jam 5.30 misalkan. Itu kan waktu tidur kita untuk di malam hari itu kan sedikit panjang. Nah, sementara kalau kita di seminari itu kan kita harus bangun jam 5, jam 4.30. Nah, pokoknya kita mengikuti rutinitas seperti di biara. Jadi kita menjalani tahun urip pastoral kita tetap seperti kita di biara. Maksud saya itu setidaknya ada iya. perubahan, Pak. Perubahan dari begitu. Tapi memang awalnya saya berpikir begitu. Tetapi setelah sedikit berefleksi bahwa ya itu bukan tujuan utama saya. Tidur semaunya saya itu bukan. Hidup ini bukan untuk sempurna, tapi orang mau teratur tuh. Kita teratur tuh karena mengikuti aturan-aturan itu. Nah, itu. Keren, 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 Frater. Jadi terkait dengan kalau kita dalam kongregasi kan sebutnya sense of belonging of the community. Jadi bagaimana kita memiliki terhadap sesuatu atau tempat di mana kita tinggal sebuah komunitas begitu. Kalau di SSCC saya merasa banyak waktu kosongnya. Jadi kita bisa menggunakan waktu kosong kita untuk kerja tangan, bantu-bantu perbaiki ini dan itu. Sementara lalu kalau kita di sana kan karyawannya kan tidak ada karyawan juga begitu. Jadi segala sesuatu kita harus melakukannya secara sendiri-sendiri gitu. Nah, setelah saya di sini itu bukan saya tidak memiliki rasa memiliki, tapi di sini itu sebenarnya semua sudah tersedia. Bahkan kamar kita pun dibersihkan begitu. Nah, tapi saya tidak berharap begitu. Saya biasanya bersihkan sendiri juga, ngepel sendiri. Nah, dirasa memiliki saya itu lebih pada bersihkan di sekitar kamar saya, di depannya. Karena semuanya sudah ada begitu, sudah ada karyawan yang menangani.
Jadi saya tidak bisa mengambil bagian mereka gitu. Nah, itu kira-kira Ah, yang saya rasa seperti ya seperti saya waktu di skolastika yang saya melakukan ini dan itu. Itu sedikit perbedaannya. artinya bahwa di sana sudah semua orang punya tugasnya, gitu ya. Terus jangan sampai kemudian kehadiran kita mengambil alih tugas orang, begitu kan? Iya Atau betul. mengecilkan ruang kerja mereka. Iya. Jadi tantangan ini datangnya lebih pada uh, personal pribadi itu berkaitan dengan keluarga, lalu sedikit dengan eh, apa kedudukan saya di sini sebagai formator juga tim formator maksudnya. Nah, sebagai tim formator itu adalah sebuah tantangan. Nah, tantangan yang saya hadapi saat ini. Jadi dari keluarga itu karena ibu sedang sakit gitu. Nah, beberapa waktu lalu itu sangat kritis, tapi syukur bahwa sekarang sudah bisa kembali ke rumah. Nah, sudah hampir 2 tahun lebih beliau mengalami sakit dan itu juga menjadi sebuah pergolakan dalam diri saya begitu kan. Soal ibu ini. Lalu yang kedua itu soal di sini kalau di seminar itu lebih pada eh, anak-anak seminaris gitu. Nah, bagaimana saya bisa menegur mereka secara humanis tuh, Pak. Jangan sampai dengan tangan besi. Itu yang saya sedang pikir-pikir ini. Jadi saya bagaimana menggunakan pendekatan humanis supaya tidak menggunakan kekerasan itu. Nah, ini kan kadang kan selalu apa kita membawa persepsi atau sebuah kebiasaan. Saya dulu pernah maksudnya dulu kalau di seminar Lalian itu kan keras juga maksudnya. Jadi di sana itu tangan besi, jadi menggunakan tangan pukul orang tendang orang. Sekarang itu kan saya membawa kembali itu yang saya pikirkan. Dan ini yang juga menjadi tantangan supaya saya lebih humanis menggunakan pendekatan supaya menegur mereka atau bagaimana. Ini tantangan juga. Itu untuk sementara yang Baik, saya rasakan, dua tantangan ini. dan tantangan yang kami juga ikut prihatin adalah keadaan ibu di rumah, ya. Dengan begini kami akhirnya membawa juga ibu dalam doa-doa kami. Tetap semangat, brother, untuk Terima kasih, tantangan Bro yang ya. pertama tadi. Di sini tuh sebenarnya banyak hal menyenangkan. Mulai dari olahraga, olahraga juga menyenangkan. Makan buah-buahan juga menyenangkan di sini. Lalu berrelasi dengan anak-anak di sini juga menyenangkan. Itu hal-hal yang menyenangkan itu bersama mereka. Makan bersama mereka, makan buah-buahan bersama, duduk bersama di kamar. Kamar tuh kadang banyak terus tiap hari itu. Itu menyenangkan. Maksudnya kalau kita di sekolah setingkat misalnya, kita dengan jumlah orang belasan, 20-an. Kalau kita datang sampai sini kan ratusan orang. Itu bahagianya kita di situ. Ratusan orang jadi selalu ramai tiap harinya itu. Mau di kamar, mau di lorong, mau di kelas. Pokoknya kita di mana saja selalu ramai. Itu bahagianya tuh di situ. Nah, makanya kadang ini juga yang membantu saya. Artinya untuk menekan apa situasi-situasi pribadi saya begitu. Misalkan tadi beban keluarga itu. Nah, ini kadang membantu saya juga dengan keramaian teman-teman. Olahraga bersama, menyenangkan rasanya. Itu kira-kira pengalaman sedikit pengalaman yang menyenangkan menurut saya. Baik, jadi saya di sini membantu di KPP sebagai pamong kelas KPP. Lalu saya mengajar agama di kelas KPP dan juga kelas 11. Itu adalah tugas. Nah, jadi kalau menjadi pamong itu sedikit lebih berat daripada kita mengajar. Kalau kita mengajar itu kan hanya eh, mengajar seperti biasa, memberikan materi dan lain sebagainya. Kan di waktu-waktu tertentu saja. Hari Kamis misalkan 2 jam pelajaran. Hari Senin misalkan 1 jam pelajaran. Nah itu. Jadi sedikit mudah. Kalau kita
ke Pamungan itu, nah, itu kita rutin tiap hari. Kita harus menjaga, misalkan menjaga mereka studi. Lalu saat tidur malam kita harus antar mereka. Nah, itu sedikit lebih berat. Maksudnya kita ikuti kegiatan siswa seperti biasanya. Di sekolah, frater menjadi guru, mentransferkan pengetahuan. Di asrama, frater menjadi pamong yang memberi teladan, menemani, gitu ya. Ya, Jadi betul. frater melakukan dua hal besar selama ini ya. Ya. Selain mengajar, juga memberi teladan dalam kehidupan. Saya merasa Ya, ini juga, frater. saya merasa ini ini juga pengalaman bruder waktu itu mungkin. Pengalaman bruder waktu itu menjadi siswa ya. Oke, baik. Jadi saya nama lengkapnya Yakobus Asa. Kalau tulis di Zoom meeting ini James Asa. James itu dari Yakobus yang orang bilang di Inggris kan Yakobus itu makanya mencari James. Nama asli saya, nama baptisnya itu Yakobus Asa. Yakobus itu adalah nama nenek moyang saya. Namanya Yakobus Asa. Lalu saya mengikuti lurus-lurus. Nah, kami biasanya tidak mementingkan kita punya marga di belakang, misalkan Asa itu dari orang tua itu tidak penting. Jadi saya dilahirkan di Atambua. Atambua ada sebuah kampung di Kecamatan Raya, di Desa Mamutin. Lalu ada kampung di sana Turiskain namanya. Nah, di sana saya lahir di sana dan sekolah juga di sana, sekolah SD. Waktu itu namanya SDN Turiskain. Di situ kami angkatan kedua. Setelah lulus dari SD itu, saya masuk SMP. SMP dekat situ. Jadi saya tidak tinggal di asrama. Tiap hari pulang dari sekolah terus ke kebun. Jadi kami itu kan ada dua rumah. Satu rumah di kota itu untuk siswa. Jadi untuk kami anak-anak ini yang sekolah itu tinggal di kota. Sementara papa saya dan mama itu di kebun. Bekerjanya di kebun. Lalu kalau pulang sekolah itu begitu langsung terus ke kebun untuk kerja kerja bantu-bantu mereka. Pokoknya membantu apa yang bisa saya lakukan. Itu biasa sudah menjadi kebiasaan. Kalau saya tidak ke kebun maka saya tidak makan. Karena makanan di sana, mereka siapkan di sana. Di kota itu hanya tempat tidur gitu, numpang untuk tidur. Setelah itu saya memilih untuk masuk seminari. Saya masuk seminari Lalian Atambua. Sampai hampir naik kelas 3 itu saya pindah di luar. Waktu saya mau ke Uepui Kupang, karena sedikit ada masalah. Saya mau pindah ke Uepui Kupang, tapi waktu saya ke Uepui itu tidak diterima. Karena alasannya sudah ada siswa dari Lalian yang datang ke situ, tapi membuat rusak. Istilahnya hancur, nah, bilang begitu. Jadi tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Saya langsung kembali ke Atambua, lalu ada SMA Kasuri Atambua. Saya masuk situ lalu menamatkan kelas 3 saya di situ. Nah, kelas 3 saya menyelesaikan di situ, lalu ada seorang Pak Guru di situ yang menawarkan saya tentang kongregasi SSTC. Nah, waktu itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang kongregasi SSTC. Tapi karena niat saya untuk tetap masuk ke biara, sudahlah. Saya menerima saja. Saya melihat di brosur itu tulisnya tempat formasinya, pendidikannya di postulannya di Bandung, novisiatnya di Batam, lalu skolastikanya di Yogyakarta. Wah, saya lihat itu saya sudah senang. Wih, ada 3 tempat berbeda. Itu salah satu motivasi juga. Nah, lalu saya mengikutinya saja. Nah, lalu bapak dan mama saya, bapak dan mama saya itu orang tidak sekolah, lalu melahirkan kami 6 orang, dan saya ini adalah anak yang keenam, bro. Saya adalah anak yang keenam, anak terakhir. Anak pertama di kampung, kedua di kampung, ketiga di Bali, keempat di kampung, lalu kelimanya di Papua. Keenamnya itu adalah saya. Mereka semua sudah menikah. Satu lagi tanggal 28 ini, 28 bulan ini, Oktober, itu akan menikah di kampung halaman. Jadi semuanya sudah berkeluarga, sudah menikah.
hanya tinggal saya yang belum menikah, belum masih batu. Mereka semua sudah menikah. Nah, jadi sedikit begitulah latar belakang keluarga. Tapi bapak dan mama saya itu orang tidak sekolah. Jadi kalau orang bilang orang itu S1, S2, S3 atau SMP, SD itu kan S1. S2-nya SMP, S3-nya kan SMA. Mereka tidak berpendidikan, dua-duanya tidak sekolah. Tapi bagusnya itu mereka bisa kasih sekolah kami itu kan, menyekolahkan kami. Seminari dulu orang bilang mahal, tapi mereka bisa sekolahkan kami. Saya bangganya dengan mereka itu begitu. Walaupun tidak sekolah, tapi bisa membiayai orang untuk sekolah. Itu dari keluarga saya. Saya memang kalau kita menggunakan rasio, saya berpikir begini. Kalau untuk menjadi imam itu bukan sebuah tujuan saya sebenarnya. Nah, bilang begitulah. Bukan tujuan saya. Karena begini, kita tidak tahu besok itu akan seperti apa. Saya itu tidak pernah bilang saya akan mau menjadi imam. Saya kadang bicara dengan orang itu saya tidak pernah mengungkapkan seperti itu. Saya akan menjadi imam karena saya tidak tahu besok itu akan terjadi seperti apa. Bisa jadi besok saya bisa mati dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Besok ini selalu misteri itu. Makanya saya bilang, saya menjalani saja hari ini. Besok kalau ada lagi saya menjalani saja. Saya selalu menjalani. Hanya saya pernah berpikir, kalau saya menjadi imam, masih tantangan bagi saya tuh. Saya ini sudah siap atau belum? Saya sekarang tidur pikir-pikir. Ini kalau sampai begini, misalkan sudah hampir dekat menjadi seorang imam, saya siap tidak? Rasanya tantangan banyak sekali, rasanya tuh tantangan banyak sekali. Itu yang saya pikirkan. Tapi saya tidak memiliki pemikiran yang gamblang bahwa saya akan menjadi imam. Tidak. Bagi saya itu hal yang sulit sekali. Bagi saya itu sulit. Makanya saya kalau bicara dengan orang tidak pernah mengungkapkan bahwa saya akan menjadi imam. Susah sekali. Saya menjalani saja hari ini, dan besok kalau ada lagi besok saya akan menjalani kegiatannya. Itu kira-kira maksudnya ini menurut pemikiran saya, brother. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow